Saking sayangnya mereka tuh dengan saya gitu ya, jadi identitas saya tuh disembunyikan. Tuh kecil kan kalau udah kelahi gitu atau gurauan kan bilang nih, ih kau nih si ini, nanti mereka bilang tuh, kau tuh anak Cina gitu. Nah di situ saya udah mulai berani untuk mencari keberadaan orang tua kandung dan saudara kandung. Kalau kau mau ketemu sama bapak, dia bilang, kau silakan ke Kelenteng Kapuas, Tua Pekong. Itu kelenteng tertua di Pontianak. Saya coba masuk, dan langsung yang keluar itu tuh seorang bapak-bapak. Tapi di hati saya langsung bilang gini, ya Allah ini pasti bapak saya. Saya langsung bilang gitu. Bapak pernah titipkan anak ke orang muslim enggak? Saya bilang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Chinese saya Lim Cuina. Kalau di KTP namanya Mariana, tapi biasa dipanggil Ceceana. Saya berasal dari keluarga Chinese dengan marga bapak Lim dan marga mama itu Tio. Saya kecil diasuhkan ke keluarga Muslim. Saya 8 bersaudara. Oleh dikarenakan mama terkendala sakit yang dianggap non medis gitu ya, yang bisa mengancam anak-anaknya lah gitu. Jadi akhirnya kami dititipkan, 3 bersaudara dititipkan, 1 di keluarga Chinese, 2 di keluarga Muslim, dan qadarullah yang 2 itu meninggal, hanya saya sendiri alhamdulillah yang masih hidup hingga sekarang. Hubungan saya dengan keluarga Muslim, bapak angkat dan mama angkat alhamdulillah baik. Alhamdulillah mereka memang dari keluarga yang baik dan dari keluarga yang memang kasih sayang. Saking sayangnya mereka tuh dengan saya gitu ya, jadi identitas saya itu disembunyikan. Tapi saya tahu dari kecil saya udah tahu gitu ya, itu dari informasi sisi bibi angkat gitu ya, sepupu angkat gitu. Karena kan ya waktu kecil kan kalau udah kelahi gitu atau gurauan kan bilang nih, ih kau nih si ini, nanti mereka bilang tuh, kau tuh anak Cina gitu, bilangnya kan. Gurau-gurau gitunya biasanya. Jadi tapi saya tuh memang udah tahu, cuma saya diam, saya tidak berani karena saking sayangnya bapak angkat kepada saya. Setiap siapapun yang berani bilang begitu, dia benar-benar marah besar gitu. Saya juga tahu rumah orang tua kandung saya di mana, karena mereka juga bertetangga dulunya gitu. Setiap pulang sekolah SD dulu itu kan lewat di depan rumah orang tua kandung. Tapi orang tua kandung saya itu udah tidak tinggal di situ. Setelah mama tuh melahirkan saya, itu mereka pindah ke, dulu orang bilang di Simpang Gajah Mada tuh namanya Gertak Putih. Gertak tuh kan artinya jembatan gitu ya. Pindah ke situ. Sampai akhirnya bapak tuh pindah kembali ke Gajah Mada. Sampai akhirnya sekarang mereka netap di Gajah Mada, tapi keluarga besar tetap berada di Gajah Mada gitu. Nah, jadi saya tahu, saya tidak berani ungkap status dan siapa diri saya hingga akhirnya saya dewasa, akhirnya saya menikah gitu ya. Saya juga belum berani ungkap, tapi saya udah tahu karena pada saat saya menikah, saya diwali hakimkan. Saya memang tidak berani untuk mengungkap. Saya benar-benar kesian, benar-benar sayang kepada mereka karena mereka benar-benar sayang kepada saya. Jadi saya benar-benar jaga perasaan bapak dan ibu angkat. Saya tuh bang dalam hal seperti itu memang sama sekali tidak berani bertanya. Sampailah akhirnya saya menikah, waktu itu belum 1 tahun. Saya masih hamil kan anak yang pertama. Mama angkat itu memang udah benar-benar sakit parah dan dia juga tidak lihat saya melahirkan. Setelah dia meninggal, nah di situ saya udah mulai berani untuk mencari keberadaan orang tua kandung dan saudara kandung. Qadarullahnya lagi, memang Allah mau ketemukan. Saya ketemu dengan AI. AI itu kalau dalam bahasa kami itu bibi gitu ya. Panggilannya bibi gitu. Dia tuh tetanggaan dulu sama orang tua kandung. Jadi dia bilang, Yana, kalau kau mau ketemu sama bapak, dia bilang, kau silakan ke Kelenteng Kapuas, Tua Pekong. Itu kelenteng tertua di Pontianak. Nah, bapak saya memang di situ. Dia kasih ciri-cirinya seperti ini. Dia bilang, ciri-cirinya seperti ini, kau pergi. Jadi akhirnya saya pergi ketemu ke situ. Saya coba masuk.
Dan langsung yang keluar itu tuh seorang bapak-bapak, tapi di hati saya langsung bilang gini, ya Allah ini pasti bapak saya. Saya langsung bilang gitu. Jadi akhirnya saya masuk, itu saya ditemani oleh kawan. Saya masuk, saya langsung tanya, saya enggak babibu lagi, saya langsung tanya. Dia tanya ada apa, dia bilang, karena bapak saya memang orangnya pendiam. Jadi saya bilang, Pak, saya bilang, Bapak benar ke dulu pernah tinggal di Jalan Adi Sucipto sini? Saya bilang gitu ya. Dia bilang iya. Dia bilang gitu. Tapi dia enggak mau lihat muka saya enggak. Iya, dia bilang gitu kan. Bapak pernah titipkan anak ke orang muslim enggak? Saya bilang gitu. Pertama dia bilang enggak, tapi dia enggak mau lihat muka saya, Bang. Enggak mau. Dia benar-benar diam dan nunduk gitu ya. Dia tidak mau lihat muka saya. Tapi saya tuh yakin, saya percaya itu bapak saya gitu kan. Saya langsung bilang, tanpa dia mengaku, saya langsung, Pak, saya anaknya. Saya lah yang bapak titipkan. Saya bilang gitu. Dia langsung diam, pokoknya dia tidak mau lihat muka saya kan. Saya langsung tanya, saya minta alamat Pak. Saya bilang gitu, alamat bapak di mana? Dia langsung kasih. Setelah itu sekitar 1 minggu atau 2 minggu gitu kan. Saya cari kesempatan, karena dulu kan kendaraan susah Bang. Saya kan tidak punya apa-apa gitu kan, tidak punya kendaraan apa gitu kan. Jadi saya jalan kaki tuh. Dari Mujahidin ke Gajah Mada itu saya jalan kaki, saya coba cari gitu kan. Dan alhamdulillah memang langsung ketemu. Rupanya bapak memang udah ngomong, udah bilang sama mama, sama saudara yang lain bahwa saudaraku ada datang cari, dia bilang gitu. Dan memang ketemu. Karena ya alhamdulillah hanya saya sendiri yang wajahnya memang mirip dengan mama gitu. Kalau yang lain beda. Mereka semua senang kan diketemukan nih dengan ama kan. Ama itu kan nenek kan dari pihak mama. Ama tuh bilang waktu bapak kasihkan saya ke orang, ama tuh enggak tahu. Setelah ama tuh tahu ceritanya, ama tuh pergi keliling ke Adi Sucipto. Dia hanya tahu dapat informasi bahwa saya dititipkan ke orang yang punya warung katanya gitu kan. Dia pergi cari Bang, setiap hari aku pergi cari. Dia bilang aku enggak mau dikasih, dia bilang gitu. Cari sampai akhirnya dia bilang aku udah enggak mampu jalan, dia bilang gitu. Jadi sampai dia enggak mampu jalan, dia udah enggak cari lagi. Memang mereka enggak mau gitu, sebenarnya enggak mau kasihkan. Sampai paman saya yang tuape abangnya bapak gitu kan, dia kalau lihat muka saya dia udah langsung nangis gitu. Dia bilang kalau aku tahu kayak gini, dia bilang gitu, aku enggak itu, dia bilang memang enggak kasih dia titip ke orang gitu, biar titip dia gitu kan, karena abang juga kakak juga titip dia gitu. Jadi respon mereka tuh alhamdulillah baik. Respon mereka tuh memang mereka menunggu. Mama tuh sering kalau udah enggak kambuh gitu ya, mama selalu bilang, anak-anak aku di mana gitu. Anak-anak aku di mana? Anak-anak aku kau kasih siapa gitu, tanya bapak gitu kan. Nah gitu dia kalau dia sehat gitu, tapi kalau dia kambuh ya dia lupa gitu. Tapi mama pun kalau dia itu memang benar-benar sayang ke saya. Apapun yang saya pakai dia bilang cantik, dia bilang bagus bajunya, dia bilang kasih mami ya, dia bilang gitu. Saya kasih, dia mau pakai apa enggak saya kasih gitu. Karena sepertinya pun ikatan batin saya dengan dia kuat Bang. Saya pertama kali ketemu dengan mama itu udah langsung enggak bisa berkata-kata gitu ya, sampai teman tuh yang ngomong sendiri bilang, ya nak kok kayak sinetron ya, dia bilang gitu kan. Saya senangnya tuh udah enggak bisa ngomong gitu kan, senang bahagia dan perasaan tuh enggak bisa diungkap lah seperti apa gitu tuh. Jadi akhirnya dengan keterbatasan penyakit daripada mama waktu itu tuh, saya dapat kabar, saya pulang Imlek mama itu pergi, tapi enggak pulang gitu, udah sekitar 10 harian gitu kan. Cece saya telepon, ya nah mami nggak pulang gitu. Jadi akhirnya kami cari, cukup dengan perasaan sedih, perasaan bimbang, perasaan apapun, tidak ketemu. Pas 15 hari habis Imlek itu kan Cap Gome kami bilang kan, itu mama diketemukan pulang dan setelah itu mama juga pergi lagi, ketemukan lagi hingga sekarang hilang yang ketiga kali. Saya juga enggak tahu mama udah di mana gitu, tapi saya berharap dalam kondisi apapun Allah ketemukan kembali. Dan saya juga udah janji dengan suami, apapun kondisi mama saya ketemu, saya akan ambil beliau dalam kondisi apapun. Siapapun dia tetap orang tua kandung saya yang telah melahirkan saya. Walaupun beda keyakinan, yang harus saya pelihara, yang harus saya hormati, dan saya yakin itulah surga buat kami. Cuma sampai sekarang Allah belum
menemukan kami. Saya kurang tahu hilangnya itu, lupa dah saya tahun berapa, sekitar udah 5 tahun 6 tahun gitu kali ya. Hubungan saya dengan bapak kandung itu alhamdulillah tetap baik gitu ya, sampai akhirnya waktu itu setelah saya ketemu dengan bapak dan saudara kandung saya itu datang ke rumah nyari gitu kan, nyari saya, langsung ketemu dengan bapak angkat. Saya nervous, saya enggak berani ngomong, saya enggak berani bilang. Dia selalu bertanya, siapa Yana? Itu siapa? Saya bilang teman gitu kan. Saya bukan membohongi atau apa, saya cuma menjaga perasaan dia yang telah merawat saya gitu kan, karena dia memang benar-benar tidak punya anak. Jadi akhirnya saya tidak berani ngomong, saya ketemu dengan bibi angkat dari pihak mama angkat gitu, untuk menjelaskan ke bapak angkat, karena saya udah tidak bisa ngomong. Jadi akhirnya bibi angkat itu ngomong ke bapak angkat, bilang bahwa ini saudara kandungnya yang datang nyari, dia bilang gitu. Saya udah tidak bisa bunyi, itu saya menunggu respon yang akan keluar dari bapak angkat. Tapi alhamdulillah respon beliau baik, sangat baik. Malah anggapan beliau, alhamdulillah, dia bilang, yang lain itu juga anak-anakku, dia bilang gitu. Semuanya juga anak-anakku, dia bilang gitu. Beliau pun sangat senang. Kalau Imlek saya disuruh pulang Yana, dia bilang gitu kan. Kau tidak boleh tak pulang, katanya bapak kau nunggu, dia bilang gitu. Kalau Idul Fitri juga dia udah siap dia dengan segala angpaunya untuk menunggu kedatangan saudara-saudara saya dan anak-anaknya gitu kan, untuk kami kumpul saudara. Hingga sampai sekarang kami yang namanya hubungan baik tetap. Pada saat Idul Fitri itu bapak angkat udah bilang suruh saya masak. Pokoknya masak lah yang enak-enak gitu, masak kan, untuk menunggu mereka datang gitu kan. Jadi pada hari pertama itu sampai sekarang kami tetap, kalau hari pertama itu kami tetap kumpul ke saudara yang Chinese semua, sampai saudara, sepupu, bibi, paman gitu, itu kumpul pada hari itu. Itu bapak tuh benar-benar senang gitu. Dia udah siap dengan angpaunya, Bang. Dia mau tunggu cucu-cucunya datang gitu. Cucu-cucu dari saudara kandung saya, dia udah menunggu, bahwa dia menganggap itu cucu dia juga gitu, anak dia juga gitu. Jadi setiap lebaran memang dia tunggu gitu. Dia senang, pokoknya senang lah. Jadi saya tuh tidak terbayangkan respon baik penerimaan bapak angkat ini kepada saudara-saudara saya. Dia tidak membedakan gitu. Jadi dia menganggap saya anaknya, yang saudara kandung saya yang lain juga anak-anak beliau, anak-anak bapak angkat saya gitu. Saudara kandung saya juga merespon baik dengan bapak ini. Apapun, kadang kalau memang misalnya ndak lebaran gitu ya, masak nih Yana, suruh mereka datang gitu kan ya, saya telepon, yuk itu ke sini kita makan, ya mereka datang. Apapun acara kami mereka ikut datang gitu. Bagus. Juga saya pernah biasa ketemukan antara bapak kandung dengan bapak angkat. Nah, saya ketemukan mereka berteman secara akrab enggak, tapi istilahnya tuh bertetangga, pernah tahu karena bapak angkat itu dulu kan kerjaannya kan orang bilang tuh bikin karet sama jualan ikan gitu. Jadi setiap hari lewat di depan rumah bapak kandung gitu. Kami di antara saudara ndak ada saling yang bagaimana gitu, malah baik. Malah kakak saya sendiri senangnya kalau sakit atau apa, dia ke rumah gitu, maunya sama saya gitu kan. Nah, nanti kalau ada apa-apa, misalnya ada keluarga yang sakit atau apa, itu abang saya yang besar sekali langsung telepon, bilang, Yana, ini misalnya paman ini sakit, ayo kita pergi, ayo kita ini gitu. Nah, juga dari sisi sepupu saya juga gitu, mereka juga merespon baik gitu kan. Kalau pas ada acara tuh, Yana ayo kita kumpul keluarga ini gitu kan. Yana jangan takut, Cece enggak masakkan apa-apa kok gitu, Cece udah siapkan Yana ini gitu. Mereka udah jagakan gitu. Mereka juga tahu, sampai mereka bilang, ini piringnya juga Cece enggak pakai kok, Cece pakai yang plastik buang gitu. Nah, mereka juga tahu jagakan gitu. Juga kadang malah ya ada Cece yang satu itu senang gurau kan, kalau pas mau makan, Yana kalau mau makan itu bacanya bismillah kan, coba ajari Cece bacanya gimana gitu. Dia ikut. Nah, nanti kalau udah selesai bilangnya alhamdulillah kan Yana, katanya. Terus nanti kalau bilang ini kan masya Allah gitu. Nah, senangnya gitu tuh kalau yang satu tuh. Jadi
Bukan Zajiju, nggak bisa kena dia. Sekarang ini saya berkecimpung di dalam sosialisasi para mu'alaf. Yang memang sebagian orang bilang bukan mu'alaf. Tapi bagi saya, selama mereka masih belum bisa sholat, belum bisa ngaji, saya tetap menganggap mereka mu'alaf. Itu yang perlu saya bimbing. Karena saya merasakan diri saya sendiri. Saya memang udah lama Islam. Tapi saya gembleng diri saya untuk mengejar ilmu agama dan ilmu Islam itu baru 4 tahun. Apapun yang saya dapatkan dalam pembelajaran saya, itulah yang saya sampaikan kepada mereka. Saya dari kecil hingga saya dewasa, hingga saya menikah lah, saya tidak begitu mendalami agama. Jadi akhirnya saya digembleng dengan berbagai macam permasalahan. Memang qadarullah, Allah kasih saya beban, bukan kasih saya beban, Allah kasih saya ujian untuk saya mampu dengan masalah kehidupan dan masalah anak saya sakit. Saya sempat stres, tidak bisa berpikir, tapi dari segi itu Allah kasih saya jalan untuk anak saya sembuh. Alhamdulillah anak saya sembuh. Dan akhirnya, tapi saya masih belum sholat, belum belajar, belum apa gitu ya. Dan semakin saya ditempa dengan berbagai masalah, akhirnya saya berpikir, saya mencoba untuk menjalankan sholat, walaupun yang saya lakukan itu pasti salah. Maksudnya salah, saya baca rukunya salah, tertukar antara dengan sujud, saya baca atahiyatnya pun udah pasti lintang pukang bahasanya itu kan. Jadi tapi saya tetap jalankan. Saya yakinkan dalam sholat itulah saya yakin hubungan antara manusia dengan Allah itu sangat dekat pada saat sujud. Nah, pada saat sujud itulah saya meminta kepada Allah. Kabulkan doa saya ya Allah. Bimbing saya ya Allah. Dan akhirnya memang Allah kasih jalan, Allah kabulkan dengan segala doa saya. Makanya saya yakin akan sholat, saya yakin akan doa. Karena saya sholat belum benar, Allah kabulkan permintaan saya, Allah kabulkan doa saya. Dan akhirnya saya terpanggil untuk mencari kawan, mencari saudara. Karena selama ini saya tidak punya kawan yang istilahnya bisa untuk mengajak saya ke jalan kebaikan. Nah, tidak punya kawan ke jalan kebaikan. Jadi saya coba berani sendiri. Pertama saya ketemu dengan salah seorang ibu yang ngasih tahu saya di sini Yana ada kajian. Saya pergi. Saya masuk, saya coba, saya tanya. Oh iya benar, saya gabung. Di situ saya memperhatikan dari sisi para mu'alaf ini. Kok saya bilang udah umur sekian mereka masih ngaji terbata-bata, sholat terbata-bata. Saya bilang gitu. Terus saya lihat ekonomi mereka juga bagaimana, tapi mereka tetap berjuang, tetap bertahan di dalam keimanannya gitu. Makanya saya terpanggil untuk mencoba membantu mereka dengan cara saya sendiri. Awal mula sih saya untuk membina para mu'alaf nih terpanggilnya kepada salah satu ayat Al-Quran. Ada sih sebagian orang yang bilang saya gini, Yana, itu kan urusan suami dia, urusan mereka yang udah mau masuk Islam, yang masuk Islam karena suami menikah, itu kan urusan suami mereka yang untuk bimbing mereka, gitu kan. Tapi saya tidak mau pakai kata-kata itu, saya tetap berpedoman kepada ayat Al-Quran yang berkata, sampaikanlah walau satu ayat. Nah, jadi guru saya mengajarkan, apa yang saya dapatkan itulah yang saya sampaikan. Jadi saya tuh terpancing di sekitar saya, karena di tetangga saya juga ada nih ya, juga ada mu'alaf. Jadi saya tanya, mu'alafnya udah berapa lama? Udah sekian gitu. Udah bisa ngaji? Belum. Nanti udah bisa sholat? Belum. Yuk belajar gitu kan, ngajak. Tidak pernah ada yang mau terpanggil, tidak pernah. Jadi akhirnya dengan cara ada kawan bantu kasih saya sembako. Tapi saya tidak merasa bahwa saya berhak kan. Saya tidak merasa diri saya berhak. Saya sering dikasih orang sembako. Dan alhamdulillah, semoga Allah jagakan, saya tidak pernah ambil. Karena saya merasa itu bukan hak saya gitu. Nah jadi
Jadi terpikir terpanggil, apa ndak lebih baik ini buat aku pancing mereka gitu. Jadi akhirnya saya tanya lah kalau ketemu kawan, ada ndak di gangnya tuh mualaf, suruh ke rumah ya, bilang gitu. Oh ada ya nah, bilang gitu. Nah dengan cara sembako itu tadi, saya kasih mereka sembako pada saat bulan Ramadan, saya ajak yuk kita belajar di rumah saya bilang gitu. Mereka tuh selalu bilangnya ndak mau kalau yang lain ngajar gitu, karena mereka takut. Jadi kalau memang kalian ndak mau, saya bilang gitu, saya ajak yang insya Allah saya bantu dengan seadanya ilmu saya. Alhamdulillah satu persatu mereka mau. Di sisi itulah bang, saya bisa tahu dengan sisi kehidupan mereka. Mereka saking dengan ekonomi lemah, ada yang sampai tidak makan bang. Nah itu yang bikin saya kadang-kadang nangis. Kadang-kadang saya nangis malam-malam. Saya bilang sama suami saya, kalau kita lihat bang, saya bilang dari sisi ekonomi kita, saya bilang gitu kan. Tapi Allah udah ngasih kita lebih nikmat, kita tidak pernah lapar. Saya bilang gitu kan. Makanya saya di rumah saya tidak pernah tertutup dan kami makan, sama-sama makan. Yang penting kami ada beras, saya tidak mau. Saya pernah dengar, dia tidak bilang bahwa dia sampai kelaparan. Saya tidak pernah, saya WA dia. Saya bilang saya tidak mau dengar lagi kau seperti itu. Saya udah bilang, biar kita bagi sama-sama makan. Nah disitulah saya mencoba untuk memperjuangkan mereka, supaya mereka yang bisa punya skill bisnis, yang punya skill bisa buat kue, bikin kue, gitu. Sukanya tuh, ya saya diketemukan dengan banyak saudara lagi yang walaupun tidak pernah kenal, tapi Allah ketemukan saya saudara-saudara itu dalam keadaan satu iman. Dan kalau dukanya sih ya alhamdulillah memang banyak dukanya gitu. Karena kadang udah baru mau azan nih, maghrib nih ya, dapat WA. Itu HP saya memang tidak pernah mati bang. Siang malam HP saya tidak pernah mati, tidak pernah saya silentkan, tidak pernah saya mati. Sampai suami saya itu kadang-kadang, ya Allah dia bilang aku tidak mampu dengar HP ini tidak pandai mati, dia bilang. Karena di situ itu penuh bang curhatan para mualaf dari sisi ekonomi, dari sisi rumah tangga. Walaupun barangkali rumah tangga saya belum istilahnya yang bagaimana, tapi saya mencoba bisa membantu memecahkan masalah mereka. Kadang maghrib, kak tolonglah kak, aku udah tidak punya beras sama sekali. Anak-anak aku udah tidak makan, aku udah malu pinjam sama tetangga. Itu jauh loh bang rumahnya, bukan dekat. Saya langsung selesai sholat, saya langsung kebut sendiri. Apa yang saya punya ya itu saya bawa. Karena saya tidak pernah untuk mencoba mencari donatur misalnya kan, minta ke sana ke sini. Gitu istilahnya saya belum pernah lah. Nah kadang kak aku udah tidak punya uang, anak aku sakit. Nah seperti itu. Jadi itulah yang saya tidak bisa diam bang. Memang saya tidak bisa diam. Saya bukan menganggap diri saya baik, tapi hati saya berkata saya memang tidak bisa diam kalau melihat kalau yang kelaparan, kalau orang yang terkena musibah, saya tidak bisa diam bang, tidak bisa diam. Jadi gitu juga kalau biasa tuh udah jam 12 atau jam 1 malam itu dapat telepon, tolong bawakan ambulan, terus bawakan pasien ini. Saya turun bang, saya bawa ambulan. Saya bina mualaf itu di Jalan Adus Cipto, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Saya berharap para mualaf bisa bergabung ke saya. Dan di tempat tinggal saya tuh kebetulan juga banyak para mualafnya. Banyak itu. Dan ada juga yang benar-benar mualaf yang memang tidak bisa baca tulis gitu kan. Tapi saya coba dengan cara apapun mereka bisa mengerti. Dan saya berdoa selalu kepada Allah. Saya hanya minta satu ya dulu, supaya mereka istiqomah. Dan alhamdulillah mereka istiqomah. Walau hujan, terkadang hujan nih, saya udah santai gitu kan. Saya pikir mereka tidak datang. Hujan tuh masih digedor loh saya. Mereka mau ngaji katanya, mau sholat, mau belajar. Walaupun katanya hari ini belajar besok lupa. Nah, tapi saya yakinkan supaya mereka bisa. Jumlah mualaf yang aktif di rumah itu sekitar belasan sampai 20-an. Tapi kalau yang saya tangani secara online gitu, enggak tahu saya udah berapa gitu ya. Pokoknya terkadang saya ada malah yang enggak pernah kenal dengan orangnya gitu. Saya tanya dapat nomor saya dari mana? Dia bilang dari bis kak. Dari bis ketemu dengan si ini saya juga enggak kenal. Tapi ya selama dia masih WA-nya baik-baik ya saya tanggapi gitu kan. Setelah gabung dan ketemu dengan Laskar Tujuh Langit, alhamdulillah kami mulai terbantu. Yang selama ini terkadang kami kekurangan daripada mukenah,
kekurangan daripada sajadah gitu kan. Kan kalau pada saat belajar atau apa gitu kan mereka sholatnya di rumah gitu kan. Kami kekurangan, benar-benar kekurangan gitu. Tapi setelah ketemu dan bergabung di Laskar Tujuh Langit itu alhamdulillah sekali saya sangat bersyukur, terbantu dengan adanya mukena, dengan adanya sajadah gitu. Dan mereka juga saya bekali di rumah, kalian udah punya belum gitu kan. Saya bekali mereka di rumah, ini sajadahnya, ini mukenahnya gitu. Saya bekali mereka. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terbuka, harus berpikir terbuka, harus maksudnya kita itu harus mencerminkan bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan beda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya dan semakin kuat lagi imannya, terutama agama Islam ya. Dan jika yang nonton adalah non muslim juga, kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya, tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing. Bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan itu subscribe dan juga like dan juga komentar ya, agar kita itu bisa bersilaturahmi, agar kita itu, karena di kolom komentar ini ya, di channel ini kebanyakan itu agama muslim dan non muslim itu suka ada ya, dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya, dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.